Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Elenciana Muti dari Stipa Santo Cyrillus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi pendidikan kewarganegaraan yang bertema harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama yaitu latar belakang wacana harmonisasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sebagai warga negara, kedudukan dan hak, kewajiban, serta peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, begitupun sebaliknya, warga negara memiliki tanggung jawab terhadap negaranya. Dan kita tahu bahwa negara yaitu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang menuntut warganya untuk taat kepada aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tanggung jawab negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa hubungan antara negara dan warga negara memiliki hubungan yang sangat relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yaitu latar belakang histori, sosiologi, dan politik. Yang pertama dari sumber histori. Pertama, awal mula. Secara histori, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia yang terjadi di Eropa, John Locke, seorang infus Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada diri manusia. Yang kedua yaitu Reformasi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Dan yang ketiga yaitu Magna Carta tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan bangsawan, yaitu perjanjian untuk pemberian dari Raja John Locke dari Inggris kepada para bangsawannya. Yang keempat yaitu Revolusi Amerika Serikat pada tahun 1789, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya. Yang berikutnya itu sumber dari sosiologis. Sumber sosiologis yang pertama itu gejala sosiologis. Berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yaitu munculnya karakter buruk yang terjadi atau yang ditandai dengan kondisi kehidupan budaya atau kondisi kehidupan budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Yang kedua yaitu dari Orde Baru tumbang. Setelah Orde Baru muncullah Orde Kali di mana kekuasaan berpusat pada kelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat jauh dari sumber-sumber hak dan kewajiban. Yang berikutnya yaitu Social Cultural Animosity. Gejolak dalam masyarakat saat ini akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung yang bersumber dari perbedaan ciri dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu. Yang keempat yaitu Indonesia Baru. Indonesia Baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dan ciri-ciri tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokrasi harus mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan yang ketiga yaitu dari sumber politik.
Latar belakangnya itu pada awal era reformasi, pertengahan pada tahun 1998 muncullah berbagai ketentuan reformasi di masyarakat. Ketentuan tersebut disampaikan oleh berbagai mahasiswa dan pemuda salah satunya. Tuntutan mengamandemenkan dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga yaitu esensi dan urgensi harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, agama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Dalam pendidikan dan kebudayaan, negara berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bagi bangsa. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas keluarga dalam perekonomian nasional diberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat luas. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan TNI dan Polri yaitu sebagai fenomena yang terkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu hubungan antara status asas dan syarat harmonisasi warga negara sesuai dengan amandemen 1945. Yang pertama yaitu status. Ada 4 macam status warga negara. Yang pertama, status positif. Ya, positifnya yaitu warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua yaitu secara negatif. Negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga yaitu status aktif. Negara memberi hak kepada warganya untuk ikut serta dalam pemerintah. Yang keempat yaitu status pasif. Status pasif itu kewajiban warga negara untuk menaati segala perintah dari negaranya. Yang berikut itu asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 4 asas kewargaan negara. Yang pertama, asas ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius solis, asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan kewargaan bagi setiap orang. Keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas yang menentukan kewarganegara bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang berikut itu syarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 8 syarat kewarganegaraan. Yang pertama, orang dewasa atau yang berusia 18 tahun atau yang sudah nikah. Yang kedua, pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lama 5 tahun. Yang ketiga, kesehatan jasmani dan rohani. Keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui negara kesatuan dan mengakui negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhin pidana karena melakukan tindakan pidana. Keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka tidak menjadi berkewarganegara ganda. Yang ketujuh yaitu mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Kedelapan yaitu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang kelima yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
dengan taat membayar pajak, warga negara akan mendapatkan manfaat, yaitu mendapatkan fasilitas dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua yaitu subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Ketiga yaitu kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dan keempat yaitu pengembangan alat transportasi massa dan lain-lain. Terima kasih.